Tepuk tangan untuk Anda yang begitu setia. Terima kasih. Saya terharu sekali bahwa banyak Bapak Ibu yang merasa diingatkan kembali untuk perjanjian perkawinan yang telah dijalani. Bukan ini Pak yang walk in love. Yang satu lagi slide-nya. Ada 3 sesi. Yang sesi pertama kita berbicara tentang pain in marriage relationship. Dan saya mengatakan bahwa pilihan hidup semacam apapun menuntut salib. Bapak Ibu tahu dalam bahasa Inggris pengorbanan itu apa? Sacrifice. You know the root meaning of sacrifice, where it's coming from? Sacrifice itu dari kata sacer. Sacer itu dalam bahasa Latin artinya kudus. Jadi kalau kita kontekskan, kekudusan itu dapat kita raih lewat apa? Sacrifice, pengorbanan. Jadi jangan pernah lupa bahwa kelemahan pasanganmu adalah jalan yang membuat kamu untuk sampai surga. Jadi bersyukurlah kalau Anda hidup dengan orang yang menjengkelkan. Bersyukur. Karena dia jalan kau untuk sampai surga. Ingat, ke surga itu Yesus mengatakan pintunya sempit. Jadi ibu-ibu jangan gendut-gendut. Bapak boleh ya Romo? Boleh Bapak. Karena kita pengikut Yesus aja ke surga ini jalannya bagaimana? Yesus diangkat ke surga. Ya nanti diangkat. Lalu kalau Anda nanti ke surga sama seperti Yesus diangkat, dan malaikat yang mengangkat Anda berkata, berat, lepaslah Anda. Jadi sacrifice, pengorbanan adalah jalan kita untuk sampai pada sacer, kekudusan. Nah, jalan pengorbanan yang dituntut dalam hidup perkawinan, dalam hidup bersama adalah pengampunan. Maka tidak salah Yesus berkata tentang pengampunan 70 kali 7 kali. Bahkan seandainya saudaramu datang dalam sehari 7 kali dia minta maaf kepadamu, kau tetap harus mengampuni dia. Karena kau tidak akan pernah mengalami jalan berkat kalau kau tidak bisa mengampuni. Dan doa Yesus, ingat doa yang paling utama sebagai seorang pengikut Yesus adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Yaitu apa? Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. So logikanya kalau kita tidak mengampuni, jangan harap Allah berbelas kasih pada kita. Nah, setelah kita bicara tentang pengampunan, kita coba bikin perkawinan kita semakin romantis, semakin indah lagi. We create our happiness in our life. Apalagi dalam doa, datanglah kerajaanmu di atas muka bumi. Jadi di dalam kehidupan kita harus menciptakan kerajaan Allah di dalam keluarga. Saya waktu kecil, saya paling rindu adalah saat kumpul bareng-bareng.
Bapak Ibu, saya bersyukur lahir dari keluarga yang sederhana. Kami punya televisi, itu waktu saya SMP. Saking kirenya ayah saya itu. Saking kirenya itu makan tiap hari bayam dan tempe. Kita selalu mengeluh, Bapak bayam terus. Lalu Bapak berkata, nak jangan lupa Popeye saja makan bayam, nak. Jadi hebat, nak. Bayam itu membuat kamu hebat. Dan aku percaya pada bapakku. Maka sekarang aku asam urat. Beliau tidak tahu side effect of bayam. Karena kita tidak punya televisi, kami tuh selalu kumpul bareng. Anda ngalamin gak sih? Nggak tahu ya. Karena kan Anda kan pastilah sekarang ada di Singapura, pastilah Anda orang berada lah. Maksud gue Zaman dulu gitu. ya, zaman dulu kan Anda pernah tahu nggak, ibu-ibunya tuh cari kutu anak-anaknya. Iya kan? Cari kutu. Ibu saya tuh cari kutu. Oh, Anda gini-gini berarti Anda mengalami dong ya. Jangan-jangan dulu Anda juga kere ya. Jadi sekarang ada gaya di Singapura lah gayanya. Ya masa lalu. Pas. Oke, kita ingat masa lalu kita. Dulu kan ibu-ibu kan kalau cari kutu gitu ya, diambil makan. Digadoin. Ibu saya tuh selalu cari kutu anak-anaknya. Lalu kita ngobrol, kita ketawa-ketawa. Saya ngerasa ada bonding banget antara adik-adik dan saya, itu ada bonding kuat. Dan itu selalu menjadi kebahagiaan ayah. Ikatan kami. Ayah itu walaupun tidak punya kendaraan mobil, motor, ayah punya sepeda. Saya selalu ngomong, ayah, kami kan tinggal di kompleks tentara. Kalau kompleks tentara kan saling melihat toh. Kadang-kadang saling iri satu sama lain. Tetangga beli TV baru, yang lain ribut. Tetangga beli motor baru, yang lain ribut. Yang tetangga satu punya istri baru, yang lain ribut. Nggak ribut. Yang tidak pernah ribut ayah saya, karena nggak punya apa-apa. Gitu memang, nggak punya apa yang diributkan. Lalu saya suka ngomong, Pak, yang lain udah punya motor, Pak. Kita nggak punya, gitu sepeda lagi. Le, enak naik PTQ, enak tenan. ISIS, le. Anda tahu ISIS? ISIS itu dingin, adem, kena terkena matahari. Memang saya itu berkali-kali dibonceng oleh ayah. Jadi kalau ayah membonceng itu, saya di belakang, adik saya di depan. Kan dua anak laki-laki. Dan di belakang itu, saking ISISnya kadang-kadang saya ngantuk. Kaki saya masuk jari-jari. Berkali-kali. Sampai, nak, jangan ngantuk. Pak, karena jari-jari berdarah, sobek. Lalu saking ayah kasihan, saya ditali. Tak taleni wae yo le, ben ra kena jari-jari. Nggih, Pak. Wah, jadi saya ngantuk pun tetap bertahan, nempel. Lah suatu hari ayah itu nabrak becak. Ayah loncat, saya menang. Sepeda. Saya ketimpa sepeda, saudara-saudara. Ayah berkata, loncat. Wong ditaleni dah ya. Akhirnya ayah beli yang pakai bambu itu, tahu tuh ada yang tempat isi rumput itu. Nah, itu kuat banget. Saya duduk di situ tenang gitu ya. Jadi lihat, rupanya sesuatu yang indah bisa kita nikmati adalah sebuah penderitaan yang sudah kita lalui. Betul atau tidak? Betul. Dalam penderitaan itu kita bisa ketawa. Tapi pada saat mengalaminya, boro-boro ketawa, najis. Nah, sesi ketiga saya akan berbicara tentang perkawinan. Perkawinan itu bukan falling in love, but walk in love. Next.
Married is walking in love, not falling in love. Ide itu adalah muncul dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 2. And walk in love as Christ also did love us and had delivered himself for us, an oblation and a sacrifice to God for an odor of sweetness. Korban yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kasih. Berjalanlah dalam kasih. That is perkawinan. Next. Jadi apa bedanya walk in love and falling in love? Falling in love itu gak sengaja orang jatuh, itu kan gak pernah direncanakan ya. Masa ada jatuh nanti gua keluar di sini jatuh ya? Lu pegangin. Enggak. Namanya falling in love itu tidak pernah direncanakan. Sedangkan walk in love itu selalu ada kesadaran, ada tujuan, dan ada usaha. Jadi Anda itu dalam perkawinan walk in love till death. Do us apart. Tujuan Anda adalah sampai mati. Coba pandang. Siapa yang akan membuat mati Anda? Jangan pandang istrimu. Jadi lihat di sini bahwa dalam walk in love till the death does us apart. Memisahkan kita. Jadi tujuannya jelas. Sampai hanya kematian yang memisahkan kita. Maka kalau ada istri saya ngomong, Romo saya sudah bosan, saya udah gak tahan gitu. Saya kasih pisau, bunuh. Karena hanya kematian yang bisa memisahkan Anda. Dan lihat di dalam walk in love, saya sadarilah bahwa yang mengingini dia menjadi pasanganmu adalah Anda sendiri. Betul atau tidak? Ya, Anda. Walaupun jadinya seperti ini, terimalah. Maka istilah saya, how to. Karena Anda yang mau. So, nanti juga auto sencingping kan? Boleh saya nyombong sedikit? Saya belajar bahasa ini dari Rengat, saudara-saudara. So, walk in love, that is not about emotion, but about devotion. Not about feeling, but about willing. Jadi bukan masalah emosi, bernafsu. Saya mengendaki udah gak nafsu. Maka lihat kalau sudah sekian tahun perkawinan, toh Anda berhubungan pun pasti dimatikan semuanya toh. Anda hanya beriman meraba saja. Nih, ini apa Mi? Payudara ya? Bukan, perut. Ya Allah. Ibu, saya gak ngomong gitu. Anda sudah tidak bernafsu lagi gitu. Sudah tidak menarik lagi. That's not about emotion. Mungkin emosinya adalah emosi jengkel. About devotion. Devotion itu apa artinya? Menghormati. Saya masih menghormati. Saya tertarik sekarang. Kalau Anda lihat di sana itu sedang persiapan apa? Adorasi. Kan ada monstran di altar. Devosi. Bunda Maria pun devosi. Maka perkawinan default artinya apa? Sembah. Saya sungguh menghormati. Saya menghormati pasangan. Kenapa saya harus menghormati pasangan? Karena dia hadir dari Tuhan. Yesus itu ngomong apa yang dipersatukan Allah. So I must devote. So
Marriage is not about feeling. Tadi toh, bagaimana perasaan kepada pasangan? Masih kenceng atau sinyalnya udah lemah? Error. Yang gampang gue XL gitu. Udah gak nyambung, ngomong udah gak nyambung. Udah lobet. Nah, tapi apa? Willing itu berarti saya sadar, saya mau apa? Mau berusaha untuk apa? Membangun kembali relasi, membangun kembali hubungan. Bu, Pak, saya ingatkan ya, sudah Anda jengkel dengan pasangan Anda, sudah ada kesel dengan pasangan Anda terus sampai mati dengan si borok kokok ini. You taste the hell before you come to the hell. Gitu. Saya selalu mengatakan kepada pasangan suami, maaf bodoh Anda ini. Kalau sudah tidak bisa cerai, lalu ada jengkel terus, nikmatilah. Paksakan diri. Habisi dia. Icipi dari ujung rambut sampai ujung jempol. Nikmati. Karena kalau tidak, lama-lama Anda hanya apa? Hanya merasa menderita. The calling is about apa? Is about happiness. The calling is about damai sejahtera dalam hidup. Kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan. Jadi apa? Saya mau membangun kembali hubungan saya. Saya mau memperbaiki relasi saya. Dan please, jangan lupa, membangun perkawinan itu seperti membangun jembatan. Tidak bisa dari satu sisi, harus dari kedua sisi. Plok. Tapi kalau sisi satu aja, usahain terus, capek hati, kasihan. Maka harus mencoba dua-duanya. Please, dua-duanya. Build the willingness to make your family life is good, better than before. Next. Belum rakyat itu. Bertahun-tahun di Singapura. Saya senang membuli teman saya. Maka tidak bisa dan tidak boleh berhenti. Gak boleh. Harus apa? Will. Saudara-saudariku, saya hampir 25 tahun di rumah retret. Lalu sebelum pandemi, karena saya sudah 25 tahun imamah, saya mendapat hadiah untuk ongoing formation. Maka saya ke Italia, ke Roma. Saya tinggal di Navy untuk spiritualitas. Sepulang dari Roma, saya dipindahkan ke tebing tinggi Medan 3 tahun. Wah, di Medan itu menyenangkan. Nggak ada yang pelan, semua kenceng. Pengakuan dosa aja kenceng banget. Dosa saya. Ya Allah, kampung denger. Dan saya pernah sok ke Medan itu. Kan saya itu kan punya stasi kan jauh di kebun-kebun sawit. Saya sudah 2 jam naik itu 50 kilo naik motor off road masuk kebun sawit. Sudah capek sampai situ, terus saya mana? Kepada Forhanger itu pimpinan ketua stasinya. Amang, ada minum kah? Apa? Minum? Tidak ada, bawa sendiri kalau mau minum. Romo di sini tuh kalau tugas ya bawa minuman sendiri, kalau mau minum, kalau mau makan ya bawa makanan sendiri. Tidak ada disediakan di sini. Tuhan, gitu. Betapa kejamnya. 1 bulan kemudian saya datang, saya bawa minum, saya bawa kopi, saya bawa roti.
Sampai sana, saya keluarin. Orang ini datang, "Hai, bawa minum, boleh icip kah?" "Tidak." Gue balas sekali. Di Jawa tidak ada umat yang minta-minta, pastor. Dia langsung ngomong, "Ih, pastor ini orang Jawa tapi keras seperti orang Batak." Dia apa? Orang Batak itu senangnya apa? Kalau marah, kalau ngomong, tidak pernah disimpan-simpan. Nggak pernah sakit itu disimpan-simpan sakit hati. Tidak pernah mereka itu. Tidak ada yang sakit hati gitu. Nggak pernah. Ya kalau nggak suka ya pada saat itu juga nggak suka gitu ya. Kan ada seorang bapak gitu ya. Lalu mau perkawinan, dia saksi perkawinan. Saya panggil, "Bapak, ini hubungannya dengan yang mau perkawinan itu apa?" "Itu anak saya, pastor." "Oh, kalau anak tidak boleh jadi saksi bapak." "Nggak boleh bapak." "Maksud saya itu anak adik saya." "Oh, keponakan." "Anak, kalau di Batak anak itu namanya." Terus saya ngomong, Pak, yang sekolah saya, bapak nggak sekolah." "Diam," kata saya. Menyenangkan. Jadi, saudara, gue mau cerita apa tadi ya? Oh, Batak saya. 3 tahun saya di Medan. 3 tahun saya di Medan. Lalu, saya 3 tahun kemudian di Jakarta. Saya di Helena. Kembali jadi manusia lagi. Jangan dimasukin di rekor ini ya. Pak, ini harus dihapus sebagian. Gue dibunuh sama orang-orang Batak. Lalu saya 3 tahun ke Jakarta dan saya datang hari Februari, bulan Februari, Maret Covid datang. Lalu setelah Covid saya 3 tahun nggak ada tugas di Helena, saya dikembalikan ke rumah retret. Orang-orang sampai ngomong, karena jarang loh pastor itu kalau misalnya sudah di paroki Blessed Sacrament, dia pergi ke Batam, balik lagi sih, jarang banget. Umumnya diputer. Saya balik lagi ke tempat yang sama. Pastor-pastor yang lain nanyain, "Kok lu tuh punya masalah ya?" Saya sih nggak punya masalah, yang punya masalah pimpinan, tidak saya. Lalu waktu saya kembali ke Pratista, it's really a blessing for me. Kenapa? Karena di Pratista kami punya hidup doa yang baik. Jadi di Pratista itu ada satu kompleks namanya kompleks para frater. Kami berdoa bersama. Jadi saya itu kembali lagi berdoa, saya menjadi tenang lagi, saya bisa punya banyak waktu untuk hening, saya bisa banyak waktu untuk baca kitab suci, baca buku-buku lagi. I feel really blessed, diam di biara lagi. Jadi saya tidak tinggal di pastoran, saya tinggal di biara. Kembali, saya harus menjadi seorang pastor yang dekat dengan Tuhan. Saya suka sedih. Banyak pastor pintar, tapi sedikit pastor yang suci. Apalagi ini, udah bodoh nggak suci lagi. Maka mari kita lihat, saya mempertahankan imamat saya pun willing, ingin. Saya tidak mau kehilangan hidup imamat, sukacita hidup imamat saya. So next. Ya, di dalam sebuah willing ada 5 bahasa kasih. Pertama, word of affirmation. Ini dari Gary Chapman kalau Anda tahu. Gary Chapman itu mengatakan ada 5 bahasa kasih dalam relasi perkawinan. Juga berguna bagi relasi dengan anak. Word of affirmation itu artinya pujian. Yang kedua adalah quality time. Please. Taruh handphone purposely dan berjalanlah berdua. Nikmati keberduaan. Quality time. 3, act of service, melayani, cuci piring, bantuin masak, bantuin bersihin rumah. Nggak ada di generasi milenial ini tugas istri. No. Ini pun tanggung jawab suami. Bersihin. Yang keempat adalah apa? Receiving gift, beri hadiah. Bapak ingat tanggal perkawinan? Dengan yang mana ya? Tanggal berapa?
Gue salah cekik ya. 17 Oktober. Weh. Pasti tadi diingetin. Pasti gue ditanya lagi. Jangan pernah lupakan tanggal perkawinan. Harus di memori. Seminggu sebelumnya, 2 hari, 6 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, pada hari yang bersangkutan berita ingetin hari ulang tahun perkawinan. Jangan sampai istri Anda berkata, "Papa, ini hari apa?" Jumat Kliwon. Act of receiving, kasih hadiah. Lalu apa? Physical touch, sentuh, menyentuh. Maka ada beberapa hal yang tadi ingin saya katakan. Bagaimana cara apa? Cara para suami dulu atau istri dulu ya? Ladies first, oke. Cara suami membahagiakan istri. Pertama, Pak, mungkin bagi Bapak sekali lagi apa yang ditawarkan ini adalah hal yang ya Allah. Tapi bagi istri penting banget. Say it with flower. Belikan bunga di saat-saat yang indah. Beberapa istri tersesat langsung ngomong bunga bang. Terkutuklah kau. Belikan. Butuh keindahan. Berikan. Beri hadiah seperti yang istri Anda mau. Jangan apa? Menafsirkan. Jangan. Dengerin istri mau apa, caranya apa, dia selalu ngomong apa sih? Tapi yang rasional. Gue ingin suami baru. Ini rasional aja. Dan jadi jangan apa? Jangan menafsirkan. Kan pernah ada seorang bapak ingin banget memberi surprise istrinya yang ulang tahun ke-50. Ulang tahun. Oh, dia pikir apa? Dia suka banget ini. Kalau makan suka ini. Kalau dia beli ke restoran, beli. Lalu dibungkus dengan rapi. Yang bagus ya. Pak, ini gak apa-apa untuk istriku. Ih, Bapak sayang banget. Hah? Lalu dibawa. Dia pulang kantor, ngebel. Istrinya langsung buka. Ngebel. Ngapain sih? Kan bukannya punya kunci sendiri. Kenapa harus ngebel? Lalu suaminya lihatin hadiah. Mam, happy birthday ya. Papi. Surprise ya Pak. Ya mah pasti mami suka. Buka. Bener Pak? Bener suka lah. Kalau wanita dapat hadiah itu langsung ini dibuka pada saat itu juga. Beda dengan pria. Kalau pria dikasih hadiah, Pak. Oh, taruh aja situ. Langsung dia buka, senang banget. Si suaminya sudah pasti ini surprise dan menyenangkan istrinya. Pada saat istrinya ngebuka, dia kaget. Papi, apa ini? Mih, kepala ikan. Kamu kan kalau makan ikan selalu senang kepalanya. Papi bukan seneng. Saya ini kan saya harus melayani papi, dikasih badannya, anaknya buntutnya, saya kan gak ada apa-apanya lagi, saya sisanya kepala. Sekarang gua harus ngabisin kepala segede gini lagi. Itu betul-betul surprise saudara-saudara. So berikan hadiah dari apa Anda tahu ngomong. Yang kedua, bapak-bapak, ajak jalan keluar berdua. Kunci anak-anak di rumah, kasih makan. Jangan ganggu. Saya selalu ngomong pacaran lagi, tolong pacaran lagi.
Anda butuh. Bu, saya pun butuh pacaran dengan Tuhan. I take time to private prayer. Ya, saya butuh doa pribadi. Take time. Walaupun saya punya waktu ekaristi, punya waktu doa bersama-sama. No. I need personally with God. Anda pun sama. Jangan diganggu berdua pacaran. Apalagi di Singapura ini kan banyak taman toh. Tiduran lah berdua boleh main. Lalu kenapa ya? Pak, yang ketiga, bukakan tutup pintu mobil Anda kalau istri Anda keluar. Tolong. Karena biasanya suami yang masih menutup mobil bagi istrinya cuma dua. Pertama, istri baru. Yang kedua, mobil baru. Karena kalau perempuan tutup mobil, coba, mami, kreditnya belum selesai. Pernah beberapa saat yang lalu, suami istri sudah tua banget, jemput saya, istrinya di samping, di supir, Romo di belakang ya, oke. Setelah sampai, istrinya dibukakan. Kaget saya, pulangnya juga demikian. Terus, Pak, hebat Bapak, sangat menyayangi istri, bukakan pintu. Kenapa? Bapak tuh bukakan pintu, tutupkan pintu. Sayang kan? Bukan. Itu pintu mobil gak bisa dibuka dari dalam. Saya pernah Romo, saya pergi, saya tinggalkan istri saya di wah, sampai dia telepon, aku masih di mobil. Matilah saya. Keempat, Anda kalau pergi ziarah kemana-mana, jadilah tukang foto istrimu. Anda tahu kalau istri itu harus foto, satu bukunya harus kelihatan langsing, kurus. Blurkan belakangnya. Angle-nya harus jelas. Pokoknya buat supaya istri Anda cantik jelita. Anda harus siap jadi tukang foto. Dan pasti temannya istri Anda adalah Romo, ayo potret. Dia malas dengan suaminya. Jadi tukang foto yang baik. Kelima, bereskan bekas makan Anda. Bawa ke dapur. Cuci. Sesekali oke. Buat hati istrimu terangkat. Saya punya suami yang penuh kasih. Keenam, pegang tangan istri Anda saat jalan berdua, khususnya di mall. Dia fokus jalannya. Karena kalau mau ke restoran, ini godaan banyak. Istri itu suka belok kanan, putar ke kiri, putar ke kiri dan ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan tidak sampai lagi. Dipegang istri Anda. Itu tanda bahwa Anda mencintai kartu kredit Anda. Dan berikutnya, para suami, saat-saat tertentu lupakan handphone Anda. Sudah, belajarlah untuk berdua. Dan pada saat Anda berdua, listen to your wife. To understand, not to respond or to solve her problem. Just to understand tadi.
Jadi listen to her just to understand. Yang terakhir apa? Sentuh istrimu, banyak disentuh, bukan untuk hubungan seksual. Sentuh aja. Sentuh. Physical touch itu penting. Jangan ujungnya untuk hubungan seksual. Enggak, sentuh aja. Beri sentuhan, dekat. Itu membuat dia comfortable. Di situ dia akan terbuka. Jadi bagi wanita itu apa? Lihat bahwa need dia, batin dia terpenuhi, maka fisik dia akan mudah. Maka kan di dalam hidup perkawinan intercourse itu apa sih bahasa lainnya? Konsumen satu lagi, making love. Making love itu bukan hanya semata-mata hubungan badan, tetapi bagaimana membuat situasi nyaman. Karena bagi laki-laki itu kan seperti seperti gas gitu, disulut sedikit langsung bluk. Perempuan itu lama. Kalau laki-laki tuh lihat kutangnya terbuka sedikit. Perempuan apaan sih pak? Lihat paha istri yang anak sini, mami. Jadi kalau suami itu cepet on, kalau perempuan itu on off. Nah sekarang bagaimana menyenangkan suami Anda? Kok hilang ya? Takut dia pak. Oke, para istri. Pertama, dengarkanlah suamimu terlebih dahulu, jangan menyela dia saat berbicara. Biarkanlah, dengarkan, tuntaskan, biar dia sampai berhenti berbicara. Yang kedua, jangan meremehkan pekerjaan suamimu, walaupun memang remeh. Karena eksistensi keberadaan suami dari pekerjaannya. Jadi kalau suami itu misalnya lampu udah mati lama, gak diganti-ganti, seminggu, sebulan, baru setengah tahun dia ganti, puji, papi hebat banget, kamu berani mati ya. Tidak takut jatuh dan tersengat listrik. Oh, you are my hero. Hal sepele, ganti lampu coy. Harus dia bawa sendok, bersihin sendok, pujilah. Pekerjaan yang sepele pun, nyapu, wow, how great you are. Clean now, you know. Oh my God, my husband really my angel, you know. Hargai pekerjaan walaupun remeh. Karena perempuan tuh bisa banget ngerjain tugas suami kan ya. Saya yakin suami istri itu super power. Betul. Istri itu kalau sakit jarang mengeluh, jarang. Suami itu baru sakit ini, sakit nih, encok nih, pijat nih. Istri itu jarang mengeluh, baru setelah sakit mati ya. Berikutnya,
Jangan pernah membandingkan suami. Jangan. Terimalah dia. Memang suami ibu seperti itu. Saya juga nggak tahan melihatnya. Jangan dibanding-bandingkan. Sakit hati, sakit, kecewa. Jangan dibanding-bandingkan. Pujilah dan dukung pekerjaan suami. Jadi jangan, tidak penting memuji performance suami, penampilan. Pi, papi itu muda banget. Nah, dia apaan sih? Dukung pekerjaannya. Pi, keren Pi. Thank you Pi. You are benar-benar husband yang sangat tanggung jawab Pi. Kau bekerja untuk kami. Thank you Pi. Pekerjaan. Dan yang keempat, berikan saat-saat dia membutuhkan sendirian. Ingat, kalau suami punya masalah, dia akan ngomong pada istrinya. He close the mouth. Dia akan membereskan dulu sendirian. Perempuan punya masalah, seluruh Singapura tahu. Itu bedanya perempuan. Status IG-nya lah, Facebook, aku sedang menderita. Jadi laki-laki memang butuh sendirian. Gak bisa laki-laki sedang masalah. Pih, lu kelihatan punya masalah. Ngomong, istrimu. Suami akan berkata, nggak ada masalah. Kelihatan dari wajahmu ada masalah. Iya, masalah gue lu. Kelima, jangan menceritakan kekurangan suami, kekurangan keluarga pada orang lain. Tabu. Please, jangan cerita. Kalau ngegosip di antara wanita saja, cukup. Jangan sampai suami Anda dengar. Karena kan istri nggak mungkin cerita lah ya. Istri itu, suami gue, sama. Karena itu adalah apa? Mempermalukan dia. Lalu yang terakhir, para istri, berikan suami Anda kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sudahlah, berkorban. Nggak lama kok, cuma 2 menit. Gayanya aja gitu. Ayo Mi. Coba nah, ayo naik. 2 menit gitu. Udah, gitu doang. Ibu ketawanya bahagia banget. Tapi ingat, saya tahu ya Bu ya. Karena saya kasih CCTV di rumah Anda satu-satu. Karena pada saat Anda memberikan kebutuhan jasmani, suami Anda akan baik. Dia akan membuka hatinya. Baru, Mi mau apa? Emang kadang-kadang saya juga ngomong, laki-laki setelah hubungan seksual jangan langsung tidur nyaman banget. Wah, bayi sehat. Di situ Anda sudah punya bonding. Mungkin kan perempuan memang seringkali gue belum naik, lu udahan. Nggak tahan. Ya itulah, kalau ritmenya, kalau kita tidak mengerti bahwa apa, di dalam hubungan seksual saya harus membuat dia bahagia, mengabdikan diri. Bukan yang penting saya puas, nah. Memang pengorbanan, ya betul. Tapi sekali lagi, pada saat jembatan 1-2 ini dua-duanya tidak mau saling menyatu, ya nggak akan nyampe, nggak akan kena. Ya, sekali lagi, bagi pria hubungan biologis itu penting, bagi wanita hubungan hati itu penting. Kita harus mengerti itu. Bagi laki-laki, ngapain bicara kayak gitu? Jamin, bagi perempuan memang butuh. Gitu. Saya di pastoran pernah Jakarta,
Pagi-pagi, itu kan saya hobinya senang diem, lalu baca buku rohani. Datanglah ibu-ibu. Romo ini ya pagi-pagi malah ngelamun, pastoral, kunjungan. Ya ampun, terus si main. 3 hari kemudian, pagi-pagi saya dipanggil ke rumah sakit, ada yang mau sakramen perminyakan. Si ibu itu nongol lagi di pastoran. Romo ini pagi-pagi udah keluyuran, berdoa. Insya Allah Tuhan, kata saya. Tapi ya itu perempuan, that's the power of perempuan. Ngomong, bicara. Itu memang dunianya. So next, itu 5 bahasa kasih. Mari kita lihat dalam perkawinan gereja Katolik. Next, Pak. Ini yang tadi saya katakan. Yesus menekankan hal yang baru di dalam perkawinan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh menceraikan manusia. So dalam perkawinan gereja Katolik ada segitiga sama sisi next. Ini segitiganya. Dari di dalam marriage in Catholic view ada Allah, suami dan istri. Itu artinya, if you close to God, you must close to your spouse. Menyedihkannya adalah orang rajin berdoa, sering berdoa, hebat devosinya, tetapi relasi dengan pasangan gak terlalu baik. Ikut-ikut Tuhan, gak bisa. Jadi ini adalah segitiga yang harus kita jaga. Kedekatan saya dengan Tuhan harus mendekatkan saya dengan pasangan. So next, marriage is not a contract, marriage is commitment. Kalau kontrak, saya kontrak dengan Bapak mau bangun pastoran ya, oke, pastor. Lalu berapa bulan? 3 bulan. Dia 2 bulan masih belum membereskan dasarnya, fondasinya. Lalu fail. Karena menurut data harusnya 2 bulan itu sudah ada tiang. Saya bisa putuskan kontrak? Bisa. Karena dia tidak melakukan apa yang dia harus kerjakan. Dalam perkawinan, Anda punya suami. Sorry, tidak punya pekerjaan, jobless, kasar, banyak mengeluh, fail. Boleh dilepaskan? No. Karena apa? Komitmen. Karena ini janji saya kepada Tuhan. Jadi dalam komitmen itu menghadirkan aspek Tuhan. Next. Nah, dalam kontrak hidup relasi berdasarkan aksi dan reaksi. Sedangkan dalam komitmen relasi berdasarkan responsibility, tanggung jawab. Maka yang terakhir, saya ingin masuk kepada yang terakhir. Terakhir. Ada. Bapak Ibu, kalau perkawinan Anda sudah berat, sudah sulit, ingat, Yesus waktu memikul salibnya, Yesus kelelahan. Dia minta pertolongan siapa? Kepada siapa? Allah Bapa bukan. Simon dari Kirene, masa nanggung salib niu Allah Bapa? Kitab suci kita sama nggak ya? Kitab suci kita sama kan? You're Catholic Rome, Catholic dong. Waktu Yesus capek nanggung salib, ada nggak sih kitab suci Anda? Ada. Sama dong, Katolik dong. Paus lagi siapa?
Yesus mencari pertolongan Simon dari Kirene. Ini sama. Kalau Anda sampai lelah, sulit, berat, please don't decide to break your relationship. Cari pertolongan, cari komunitas. Bagus di sini ada marriage encounter. Can you raise your hand, please? Marriage encounter. Thank you. Ada couple for Christ. Couple for Christ. Thank you. Ada couple for Christ dari Filipina, couple for Christ itu. Saya sekolah di sana, couple for Christ. Ada kelompok KTM, komunitas KTM, angkat tangan. KTM, kelompok Tritunggal Maha Kudus, kelompoknya Romo Yohanes. Ada kelompok komunitas, Blessed Family. Yeah. Terima kasih Blessed Family yang mengundang saya. Thank you. Komunitas Blessed Family. Jadi saudara, kita butuh komunitas yang menguatkan. Kalau Anda salah komunitas, Anda akan terjerumus. Anda mengeluh dengan misalnya pasangan yang tidak komunitasnya benar gitu ya. Gue punya suami kayak gini. Pasti dia akan ngomong, cerain aja, cerai. Lu bisa mandiri, lu bisa dapat pasangan yang lebih oke. Lu masih muda, lu masih jos. Terserah kita. Coba kalau lapor dengan Blessed Family, bertahanlah. Tuhan menjagamu. Yang penting happy. Kita harus butuh pertolongan. Bicara dengan konselor. Bicara dengan psikolog. Kedua, next. Jika penderitaan tidak sulit begitu tertahankan. Next. Malah pergi. Siapa yang bertahan? Next. Lalu lihat. Yesus waktu disalib, dia ditawarin minum anggur. Yang pertama kali, anggur itu supaya apa? Supaya dia tidak kesakitan. Jadi 2 kali Yesus ditawarin minum anggur. Yang pertama Yesus tolak, karena anggur itu adalah anggur untuk pain the killer, untuk membuat dia tidak kesakitan. Anggur asam yang kedua Yesus terima. Nah, pada saat perkawinan begitu menyakitkan, next, jangan melarikan diri atau janganlah minum racun. Artinya apa? Bukan minum racun baik loh. Next, janganlah melarikan diri pada pornografi, judi, minum-minuman, overeating, banyak keluyur. Sometimes kalau kita sakit, kita selalu cari healing. Anak-anak sekarang Healingnya sendirian dan menyesatkan. Healing yang seperti ini, overeating, judi, pornografi, akan merusak. Kami para pastor pratista kalau udah retret kecapean, kami punya waktu healing apa? Camping bareng-bareng. Camping, nge-camp. Lalu ngobrol bareng-bareng, barbekyuan, sama-sama. Rekreasi. Karena kalau kita para imam tidak saling supporting, siapa lagi yang akan menyupport kita? Kita tidak boleh merusak keluarga umat. Tidak boleh. Kita adalah satu tubuh, satu keluarga dengan pastor-pastor yang lain. Maka apa? Saya harus sadar pada saat begitu sakit, saya tidak pernah boleh minum racun, hal-hal yang merusak. Kemarin ke Vietnam, ada orang yang nawarin saya, Pastor, kita nonton striptease yuk. Pastor kan belum pernah lihat. Ayo, di Filipina juga saya ditawarin. Menyenangkan, iyalah. Menarik, ya. Tetapi saya langsung mikir, sorry, nanti akan selalu terbayang pada saya
saya akan ketagihan. Saya selalu akan mencari kesempatan untuk menikmati seksualitas sebagai hiburan. Maka saya, enggak. Pastor harus tahu sedikit ya. No. Ingat, Hawa jatuh itu karena menyentuh dahulu. Baru makan, setelah makan ngajak suaminya. Jadi dosa pertama kali datang oleh siapa? Ular. Bukan Hawa. Ular yang merasuki Hawa. Bapak bijaksana banget. Bu kasih hadiah. Next. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali harus mengampuni? Tadi saya tentang pengampunan. Next. Saat terluka menderita, kita harus menyembuhkan luka dengan pengampunan. Jadi pengampunan itu sekali lagi menyembuhkan. Kita mengampuni ya karena kita tidak mau hidup dirusak, dihancurkan oleh luka. Jadi itulah kenapa pengampunan itu adalah sebuah decision. Saya mau mengampuni. Sekali lagi, bukan semata-mata demi kebaikanku, tapi demi kebaikan keluarga. Tolong Bapak Ibu, ingat-ingat, semua your choice harus berdasarkan demi kebaikan pasangan dan anak-anak. Next, last. Saud mereka angkatlah. Nah, di saat ingat, waktu Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan, harusnya menobatkan bangsa apa? Niniwe. Tapi dia pergi ke mana? Bagus, Tarsis, pinter. Ke Tarsis. Dia naik perahu. Apa yang terjadi dengan perahu itu? Bagus, digoyang oleh badai. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu pada saat kena badai? Tepat sekali. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi setelah berdoa sekian lama, badai tetap. Lalu apa yang dia lakukan? Iya, betul. Buang harta mereka. Setelah buang harta mereka, mereka mencari Yunus dan tertidur. Ini orang macam apa? Ini orang hebat. Lalu dia tanyakan, kenapa kau tidak berdoa sendiri? Ini yang membuat Tuhanku. Dan lalu apa yang harus kami lakukan? Buang aku keluar. Maka badai ini reda. Orang-orang itu langsung membuang. Bagus, tidak. Mereka berusaha untuk tetap ke darat. Tidak mau. Tetapi tetap badai. Karena Tuhan mau Yunus pergi ke Niniwe. Dibuanglah. Dan akhirnya diselamatkan oleh paus. Gak ada, oleh ikan. Paus lah. Ya memang sih gak mungkin ikan tenggiri gitu ya. Itu kesesatan guru agama kita gitu ya. Ikan paus. Gak ada tulisan ikan paus di situ. Ikan dalam perut ikan, gak ada ikan paus. Memang logikanya gak mungkin ikan teri gitu ya. Yunus 3 hari berada di perut ikan teri gitu. Pasti kan banyak ikan paus gitu karena gede gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa apa yang mau saya katakan, next, kita harus mengambil jarak dengan apa? Dengan orang-orang yang begitu sangat menjadi toksik dalam hidup kita. Racun, menyakitkan. Saya harus mengambil jarak. Karena kalau saya terus menghadapi terus, habis kita. Saya harus tahu. Jadi sering kali saya pun sama. Ada umat-umat tertentu yang ngomongnya pahit, selalu mengkritik gitu ya. Pastor ini kalau khotbah banyak lucunya, nggak lucu tahu. Pastor ini nyebelin, nggak ada isinya. Ya nggak apa-apa. It's okay. Saya hanya selalu tahu bahwa apa? Jangan harapkan muncul kata-kata baik dalam diri pribadi orang yang penuh luka.
Dalam pribadi yang orang penuh luka pasti akan muncul ketakutan, kesakitan, kritik, hal yang tidak enak. Maka teman-teman yang terkasih, para bapak ibu yang terkasih, belajarlah sadar bahwa perkawinan ini adalah walk in love till the death do us apart. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tes. Ini tes. Apakah dosa hukumnya bahwa seluruh gaji saya kasihkan kepada istri? Ini gak dipaksa, Bu? Gak dipaksa ya, Bapak rela? Ya, karena bodoh. Jadi, Pak, Bapak juga butuh pengeluaran. Ya, terbukalah. Nih, ini untuk hidup kita. Ini untuk aku ya. Aku butuh. Saya itu pernah loh, Pak, setelah main badminton, diajak makan sate kambing sama bapak-bapak. Kan pernah dengar cerita saya toh? Lalu setelah makan sate kambing, terus satu bapak, lu bawa duit? Kagak. Terus, lu kagak. Tinggal saya terakhir. Romo bawa duit, bawa. Ada uang kolektor. Ya udah dipakein dulu aja Romo untuk makan sate kambing. Baru pada saat itulah kambing haram dalam hidup saya. Karena dibeli pakai uang kolektor. Jadi that's right gitu. Jangan pernah menutupi penghasilan dari istrimu. Karena uang yang ada pada dirimu pada saat istrimu tidak tahu, suatu saat istrimu pasti tahu. Karena istrimu maha tahu. Don't try. Karena ini akan menjadi masalah besar. Dan juga hati-hati. Di saat suami pegang uang yang tak terkontrol, maaf, godaan makin besar. Karena godaan makin besar karena Anda punya uang yang tidak tahu istri, uang siluman disebutnya. Jo, kalau you pegang uang silumanlah teman Anda. Maka Anda pun harus terbuka. Saya juga butuh. Kami di biara pun demikian. Saya berikan kepada biara. Tapi biara pun kamu butuh apa? Saya ini mau pakai. Oke, responsibility with the money that you have. Jadi bukan berkata, Mam, aku sudah kasih segalanya uang padamu. Please lah. Dan perempuan pasti menjatahnya. Nih. Istri tuh walaupun gak sekolah di Amerika ekonomi, tapi ekonom terbaik. Dia tahu mana kebutuhan yang harus banyak. Kebutuhan bulanan, air, lalu kebutuhan untuk bensin, masakan, untuk kebutuhan dia pribadi. Nyok. Jadi yang paling lebih tepat adalah apa? Keterbukaan. Bahwa saya tidak pernah setuju uang ini uang suami, ini uang istri. Karena apa yang dipersatukan itu artinya apa? Terbuka keuangan. Dan perlu juga saat tertentu adalah apa? Membantu keluarga istri. Kan di Indonesia itu kalau sudah menikah, we have big family. Jadi kalau keluarga istri kita membutuhkan bantuan, bukan berarti istri tanpa pengetahuan suami bantu adiknya atau mamanya. No.
You must mention it to your husband. Atau kalau husband mau ngasih kepada orang tuanya, you must mention it to the wife. Karena apa? Kami satu keluarga. Kami satu keluarga. Itu disebut sebagai bertanggung jawab. Openness. Openness to grow. Terbuka untuk sebuah perkembangan. Jangan berpikir bahwa dengan memberikan itu berarti apa? Saya adalah suami baik yang rela untuk berkorban bagi istrinya. Anda bukan berkorban, Anda dikorbankan. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya, ini yang di belakang. Dari Cimahi. Saya mengerti. Seringkali kita yang bersalahnya sudah mohon ampun, tapi pasangan kita yang sulit mengampuni. Berikan waktu untuk dia kesakitan. Beri waktu. Take time to mourn. Ambil waktu bagi istri Anda untuk kesakitan. Jangan paksakan. Lu harus ngampuni dulu gue, lu harus ngampuni. Ingat Pastor Eko. Lalu istri Anda pasti akan menjawab, siapa si kampret itu? Iya. Jadi bukan bapak yang menderita, gue juga ikut menderita. Kasih waktu, beri waktu. Beri waktu untuk istri Anda, untuk berduka, untuk bersedih. Kalau penderitanya itu untuk menyakitkannya, beri waktu. Take time. Jangan push hard. Ambil waktu. Dan yang kedua, tunjukkan pertobatan Anda. Tunjukkan pertobatan Anda. Buat dia percaya lagi. Buat dia percaya lagi. Dan tentunya Anda harus minta maaf, betul. Harus minta maaf. So, tunjukkan. Karena perempuan butuh banget mendengarkan. Lu salah kan? Ya maaf ya. Butuh banget. Jadi saya pun sama. Seringkali pain dalam hidup manusia. Biarkan orang itu untuk kesakitan. Gak apa-apa. Sorry ya meneruskan pertanyaan Bapak. Seringkali ada pain, kesakitan yang tidak berhenti-berhenti. Yang seorang istri menangis padahal suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Istrinya masih menangis. Ini gak bener. Stop your mourning time. Saat berdukanya harus berhenti. Jangan terhanyut terus. Enggak. Romo, saya tuh masih bersedih. Saya tuh merasa gak enak kalau ketawa dengan yang lain. Padahal suami saya meninggal. Ya apa urusannya? Itu kan menyakitin suamiku. Enggak, dia juga sedang tertawa-tawa di surga. Jadi lihat di sini kita satu saat tertentu beri waktu untuk menderita. Tapi saat lain adalah apa? So, tunjukkan kepada dia penyesalan Anda. Rasa kasih Anda. Buat willing untuk menyembuhkan dia. Karena kesembuhan itu, sekali lagi, hanya bisa diperoleh dari orang yang sudah menyakiti. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Thank you. Ada pertanyaan? Pak, saya tuh tadi dapat. Ya. Di Singapura ini saya seminar pertanyaannya susah-susah. Kelihatan kualitas penderitaannya berbeda. Saya kalau di kampung tuh gak macem-macem gitu, gak aneh-aneh gitu. Penyakitnya bisul, gitu ya. Rematik, di sini kanker, tumor, gitu. It's good, bagus. Benar, bahwa masalah trust. Kalau saya tanya, Pak, lebih senang dicintai atau dipercaya? Dipercaya. That's right, betul, dipercaya. Karena cinta tanpa kepercayaan bullshit. Trust, percaya. Tapi tadi pada saat kita merasa bahwa pasangan kita sudah selingkuh, kepercayaan kita berkurang. Kepercayaan kita berkurang. Walaupun kita sudah memaafkan, kepercayaan itu berkurang. Vas bunga tadi sudah hancur. Tapi jangan pernah lupa, saya harus merangkai kembali. Willing. Mau.
Jangan terus disiksa oleh kelemahan pasangan Anda. Kita harus refleksi juga, kenapa dia sampai lari ke tempat yang lain. Jadi tadi, satu poin yang aku lupa mengatakannya bagi para istri, jagalah kecantikanmu di depan suamimu. Jadi jangan ketek belum dipotong lah. Koyo. Oh, di Singapura ada koyo juga. Nempel di sini gitu. Meriang gitu. Karena laki-laki bagaimanapun butuh banget sebuah keindahan. The beauty dari kecantikan itu harus dari dalam. Alah, pret lah gitu. Luar aja gak bisa menjaga, apalagi dari dalam gitu. The beauty of inner life. Yang penting outernya kelihatannya bagaimana. Perempuan harus menjaga kecantikannya. Pesonamu tetap harus dijaga bagi suami. Maka para suami, jangan pernah marah-marah kalau istri Anda pergi ke salon. Biarkan. Itu merawat namanya, biarkan. Kasih. Sono. Nggak mau gua banting, gua sebentar lagi pulang. Jadi sekarang bagaimana supaya sekali lagi Mbak, kesembuhan itu hanya dari Tuhan. Kesembuhan. Jadi kalau Anda tidak pernah menyertakan Tuhan, sampai kapanpun Anda hanya berhenti pada pain, marah, jengkel, kecewa, broken. Kan Tuhan minta apa? Bangkit. Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk mencintai, tetapi Tuhan menuntut supaya kita menjadi sempurna seperti Allah adalah sempurna adanya. Allah yang berbelas kasih. Allah tidak hanya mau menunjukkan belas kasih pada kita, tetapi Allah menuntut kita berbelas kasih. Jadi hal yang impossible, yang gak mungkin itu, ya tetap harus kita lakukan with God. Jadi saya melakukan ini, saya mau mengampuni karena ketaatan saya pada Tuhan. Walaupun dia tidak layak diampuni, walaupun dia tidak layak diterima lagi, bagaimanapun saya harus berani mematikan diri saya demi kebaikan perkawinan saya. Jadi saya memang harus membangun kembali dari potongan-potongan itu. Maka tadi dikoneksikan dengan pertanyaan saudara kita. Orang yang sudah jatuh ini pun harus sadar bahwa perbuatannya melukai dan menghancurkan relasi. Kamu harus menunjukkan apa? Keinginan kamu, itikat baik kamu. Dan perempuan harus membuka hati. Bapak Ibu, hati-hati. Seringkali Tuhan membiarkan hal jahat terjadi pada kita. Karena Tuhan mau membentuk kita. Saya ingat waktu saya jadi pastor, saya diingatkan, kamu jangan membayangkan kalau jadi pastor kamu itu pohon beringin, di mana seluruh burung membuat sarang, orang-orang berteduh di bawah pohon. Bukan, kamu ini seperti pohon di tepi pantai yang daunnya hancur, batangnya patah, sudah nggak jelas, kan diterpa angin laut, angin darat, tapi kau tetap bertahan.
Maka beberapa bulan yang lalu saya seminar di Jakarta. Ada seorang istri menulis pertanyaan, Romo, saya sudah lelah dengan perkawinan, saya sudah capek, saya sudah tidak tahan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Jawaban saya, bertahan. Bertahan. Gak bisa quit. Gak bisa quit. Ikhlas. Ikhlaskan. Saya waktu tinggal di Helena, ada seorang istri, dahsyat banget. Dia baik, dia punya 3 anak, 2 laki 1 perempuan, aktif di gereja. Istri ini punya suaminya selingkuh dengan teman kerja. Dan suami ini akhirnya pergi meninggalkan keluarganya. Istrinya langsung split, berubah jadi pekerja. Dia kerja keras. Anaknya dia biayai. Dia datang kepada saya, Romo, apakah saya berdosa? Apakah saya masih boleh komuni? Boleh, ibu gak berdosa. Yang pergi kan suami ibu. Ibu gak salah apapun, asal ibu tidak menikah lagi. Jadi saya masih boleh melayani? Boleh. Boleh sakramen? Boleh banget. Kenapa tidak? Dan setelah 5 tahun, suaminya kembali lagi dan piansui. Gak bisa apa-apa. Dan istri ini menerima. Nah, apa komentar teman-temannya? Piansu itu lumpuh, gak bisa apa-apa. Teman-teman istri ini ngomong apa? Nah ini lihat, kenceng banget. Seribu bego lu, tolol lu. Lihat, ingat kata-kata Yesus. Apa yang bodoh di hadapan manusia, mulia di hadapan Tuhan. Enggak, saya kan gak punya istri. Mungkin kalau saya punya istri, gaji gua habis. Si istri ini merawat. Sampai dia datang ke saya pada saat suaminya akhirnya meninggal di tangan istri. Sakit. Sampai dia beres sakit. Dia mau 7 hari bisa datang ke saya. Romo, saya boleh peringatan suami saya yang ke-7? Boleh, Bu. Terus, Bu, aku kagum pada ibu. Kenapa, Bu? Pastor, ibu masih menerima suami yang lain. Pastor, kalau saya ngikutin hati saya, Pastor, itu burung suami saya, saya potong kecil-kecil. Kalau saya goreng, saya makan, Pastor. Kalau saya ngikutin emosi saya, tapi saya lihat anak-anak saya. Anak-anak saya butuh bapaknya. Saya udah gak butuh lagi. Tapi saya lawan kebencian saya dengan tindakan seperti itu. Wow! Edan! Orang yang seperti ini gak mungkin kalau bukan orang yang dirasuki Tuhan. Semoga menjelaskan. Thank you. Karena waktu sangat terbatas dan saya juga moderator kaget-kagetan. Iya. Dan saya juga sudah capek. Jadi sekarang saya mau kasih kesempatan buat yang nugasin saya sendiri. Ya, ini Pak Andre. Ya, ini ketuanya BLP, mungkin ada satu pertanyaan untuk bagian penutup hari ini. Pertanyaan saya simpel sih, Romo. Kapan ada kelanjutannya untuk Romo datang kembali di sini? Bapak Andre ini senang menyalibkan Romo Eko. Bapak Andre, komunitas Blessed Family, terima kasih banyak. Dengan komunitas lain, sekali lagi saya berterima kasih. I'm really blessed that I can come here. Thank you very much. Apalagi saya boleh sharing dengan keluarga-keluarga yang bahunya Anda tadi begitu semangat mengikuti, karena saya sadar, saya tahu banget penderitaan Anda berat di dalam hidup berkawin. Anda semangat mendengarkan itu. Terima kasih.
Dan semoga suatu saat saya bisa datang lagi. Saya kalau datang lagi, saya inginnya kita buat pembangunan rohani Katolik. Jadi, sungguh loh, saya kalau seminar kayak gini, saya jarang menemukan kuasa-kuasa Tuhan. Tapi pada saat ada adorasi atau personal prayer, didoakan secara pribadi, dalam karisma itu PDP, berdoa pribadi, banyak karya-karya Tuhan yang muncul di situ. Jadi semoga suatu saat saya bisa datang, siapapun yang mengundang, saya tidak pernah menolak kalau pas waktunya. Dan kalau itu ada, mari kita buat pembangunan rohani. Terima kasih banyak.